Gerindra mengambil langkah-langkah. Gitu ya. Nah, saya kira saya awam hukum gitu ya, dalam perspektif hukum seperti apa, tetapi sampai sekarang disebut proses PAW, walaupun pada akhirnya menyeret pimpinan kami, itu tidak ada proses PAW. Dan saya perlu sampaikan bahwa institusi pimpinan kami, KPU Republik Indonesia, tidak mengabulkan ya terkait proses PAW itu. Artinya KPU secara resmi sudah memastikan bahwa Harun Masiku tidak bisa menggantikan anggota DPR RI yang existing sekarang sedang duduk ya, khususnya dari Dapil Sumatera Selatan gitu. Artinya KPU RI konsisten sesuai dengan regulasi, sesuai dengan ketentuan, tidak bisa mengabulkan proses PAW. Saya kira itu demikian. Oke, terima kasih Kang Haji atas pencerahan dan atas penjelasannya sehingga kita bisa mendudukan persoalan secara jernih ya terkait tentang kasus-kasus Harun Masiku itu sendiri. Berikutnya, nanya. Pak Dokter. Oh siap. Ada penanya dari Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa. Nanti Bapak Moderator, saya isinya bertanya atau pernyataan silakan saja ditangkap. Tadi yang menarik itu soal PP 12 2018 yang disampaikan oleh Kang Haji Nun tentang pedoman penyusunan tatib DPRD. Nah, ini menarik ini. Karena kalau mekanisme di KPU kan sebenarnya tidak terlalu complicated ya. Kalau berdasarkan PP 12 2018 itu ternyata mekanisme PAW ini tidak sederhana. Ya, terutama di bab Rumawi 9 ya. Di bab Rumawi 9 itu dijelaskan bahwa penyebab terjadinya PAW ada 3 alasan. Tadi sama ya. Tetapi kalau dilihat di pasal 99 ya, di ayat 1 sampai 3 ini yang menjadi menarik. Oleh karena itu, kalau saya memandang bahwa PAW itu ada hal yang perlu terus dibangun antara penyelenggara dengan partai politik ya terkait soal tuntasnya pemahaman regulasi baik itu yang ada di KPU maupun yang ada di DPRD. Nah, ini penting ya. Ya, cycle dua kutub itu menjadi penting. Karena kalau tidak dibangun secara terus-menerus, ketersumbatan ini akan menjadi potensi untuk kemudian terjadi langkah-langkah, ya tanda kutip, di luar prosedur seperti apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Dr. Haji Sugianto. Nah, di pasal 99, ya bab Rumawi 9, di PP 12 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD itu dijelaskan di ayat 3 bahwa penyebab PAW itu ada 9 poin. Ya.
A sampai I, itu banyak 9 poin saya melihat. Nah, dari 9 poin ini yang paling menarik adalah soal etik. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sugianto bagaimana mekanisme etik itu tidak semata-mata karena berdasarkan problem yang sifatnya itu besar, masif. Tetapi mekanisme etik oleh Dewan Kehormatan itu juga bisa dilakukan terhadap unsur-unsur A sampai I tadi. Jadi ternyata potensi PAW itu, ini ke Kang Hasan Basori ya, itu ternyata di pasal 99 ayat 3, penyebab PAW yang ada 9 poin itu ternyata potensi terjadinya besar untuk proses PAW. Nah, oleh karena itu, ini yang harus dibangun ke depan, Pak Usul ya, usul Pak Apendi, bahwa koordinasi komunikasi antara KPU dengan DPRD khususnya, ini harus terus dibangun. Kalau dalam konteks hari ini itu secara berkelanjutan, ya, terus kita dibangun. Ya. Bahkan istilah saya itu menggunakan tanda kutip perlu dipaksa untuk terbangunnya sinergitas koordinasi komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait soal PAW ini juga, kalau melihat di pasal 104 dan 105 PP 12 2018 soal mekanisme rentang waktu 7 hari, 14 hari, 30 hari, ini juga perlu mendapat penjelasan yang lebih rinci. Contoh, di beberapa ayat di pasal 107, jika pimpinan DPRD ya dan atau sekretaris Dewan DPRD itu bagaimana memproses, mengusulkan mekanisme PAW ke gubernur. Nah, di situ melalui, jadi tidak langsung. Ini juga perlu mendapat penjelasan. Lalu bagaimana kalau pimpinan DPRD, sekretaris Dewan, dalam rentang waktu 7 hari, tidak mengajukan atau tidak mengusulkan, apa yang harus dilakukan? Begitupun ketika di gubernur, 14 hari kemudian, tidak diusulkan ke menteri. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini kesepemahaman ini kemudian menjadi hal yang menarik bahwa mekanisme PAW itu adalah pintu untuk melakukan maintenance kepercayaan pemilih bahwa para dewan yang terhormat duduk di dewan itu merupakan kepercayaan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu tidak menjadi sederhana kalau dalam konteks tata aturan main di internal KPU. Nah, oleh karena itu poinnya itu ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Endun, saya setuju betul ya bahwa memang secara aturan main ya di luar mekanisme-mekanisme yang ada di PKPU di Undang-Undang 7 itu bukan menjadi tugas pokok kita, tetapi saya mengusulkan bahwa komunikasi, koordinasi dan sinergitas terhadap pemahaman regulasi baik itu yang ada di internal Dewan ya maupun yang ada di internal KPU merupakan sebuah keniscayaan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Apakah ini pertanyaan atau pendapat ya, saya diserahkan kepada Kang Apendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ketua atas pernyataan lah ya, kurang lebih begitu. Tetapi pernyataan ini juga perlu mendapat respon lah. Mendapat respon dari para narasumber karena ada beberapa hal yang
yang perlu direspon.